Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat, dan dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kita bisa menunaikan ibadah, kita bisa menunaikan kegiatan-kegiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja dengan sebab nikmat-nikmat itu pula kita bisa hidup di alam dunia ini, alam titian untuk menuju ke kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka dengan sebab berbagai nikmat itulah kita senantiasa berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat, patuh, dan senantiasa berupaya taqarruban ilallahi ta'ala, selalu mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pun, duduk bermajlis di dalam masjid ini, sebagai upaya kita untuk taqarruban ilallahi ta'ala, upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Di dalamnya kita diperintah untuk menunaikan as-siyam atau as-saum. As-siyam sendiri secara bahasa lughatan maknanya adalah al-imsak, al-imsak, yang berarti menahan. Al-imsak adalah istilah lain untuk seseorang yang tengah menunaikan as-siyam, berpuasa. Karena seseorang yang berpuasa, dia menahan untuk tidak makan, dia menahan diri untuk tidak minum, dia menahan diri untuk tidak menyalurkan syahwatnya,
Dengan kata lain, ia berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang akan membatalkan ataupun merusak puasa yang tengah dilakukannya. As-saum secara istilahan, secara definisi, disebutkan at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. At-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wasyurbi wasairil al-mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Berpuasa adalah seseorang melakukan satu bentuk ta'abbud, peribadahan. Satu bentuk peribadahan yang ditunaikan lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin disebut atau ingin terlihat orang yang nampak takwa, nampak taat, nampak alim, tidak. Tetapi ia beribadah, menunaikan satu bentuk peribadahan lillahi subhanahu wa ta'ala. Bil imsak, dengan menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wasairil mufattirat, dan segala hal yang bisa membatalkan puasa. Fitulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, ketika terbitnya waktu subuh, ila ghurubis syams, sampai matahari itu tenggelam. Itulah definisi secara istilahan terkait dengan berpuasa. Kalau kita melihat misalnya di dalam surat Maryam ayat ke-6, faquli inni nazartu lirrahmani sauman, falan ukallimal yauma insiya. Di dalam ayat ini ada kata-kata sauman, yang maknanya adalah menahan untuk tidak berbicara, untuk tidak berbicara. Ini terkait dengan Maryam, sebagai wanita yang suci, gitu. Maka berpuasa adalah upaya untuk menjadikan diri tidak melampaui apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban berpuasa sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas diri kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, dengan harapan dengan menunaikan puasa tersebut ada satu harapan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Sebagaimana definisi disebutkan oleh para ulama, di antara definisi takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mencegah, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang bertakwa. Nah, puasa itu pun seperti itu. Orang yang sedang berpuasa
dia melakukan perilaku orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Karena ketika ia berpuasa di bulan Ramadan, ya, sikap, tindakan, tutur kata, ataupun apa yang ada pada dirinya itu melebihi dari hari-hari di luar bulan Ramadan. Dalam hal menjalankan ketaatan, orang yang berpuasa ketaatannya melebihi di hari-hari yang biasanya. Di hari lain mungkin ia bersedekah sekadarnya, tapi di bulan Ramadan ia memacu diri untuk bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah perilaku orang yang bertakwa. Ya. Di bulan Ramadan mungkin dalam hal menahan lisan dia tidak terlalu ketat. Tetapi ketika tiba bulan Ramadan dan ia sedang berpuasa, maka pengendalian atas lisan dirinya sungguh teramat kuat. Itu berarti perilaku orang yang bertakwa. Ya, perilaku orang yang bertakwa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal masalah lisan, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berghibah, membicarakan orang lain, mengadu domba, namimah dan seterusnya. Dan orang yang berpuasa, ia akan berusaha untuk menghindari itu. Bahkan bila mendengar temannya membicarakan kejelekan orang lain, dia akan mengingatkan, "Hei, kita sedang puasa." Itu menunjukkan perilaku kita, perilaku orang-orang yang bertakwa. Ya. Senantiasa berupaya menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya berusaha untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan selain bulan Ramadan mungkin malam kita dilalui, ya, sholat malam mungkin sekedarnya. Tetapi ketika tiba bulan Ramadan, sungguh semangat, spirit untuk melakukan sholat malam, tarawih misalnya, itu dorongannya sangat kuat sekali. Di bulan lain, di luar bulan Ramadan, mungkin kita membaca Al-Quran, sekedar membaca Al-Quran. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, target untuk menyelesaikan, ya, mengkhatamkan Al-Quran itu sedemikian besar di bulan Ramadan. Artinya perilaku kita, sikap kita, tindakan kita benar-benar mencerminkan sebagai orang yang bertakwa. Itu Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu efek Ramadan. Ya, dampak tibanya bulan Ramadan, sungguh seseorang, ya, menjadi sangat dermawan. Yang tadinya mungkin dermawan di bulan lain, tapi di bulan Ramadan melebihi kedermawanannya. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sedemikian besar pahala bagi kita. Di bulan Ramadan itu pula, ya, kepribadian kita, karakter kita dibentuk untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas berbuat, ikhlas beramal. Ya. Ketika berpuasa tidak ada siapapun. Ya. Kalau mau makan tidak akan ketahuan, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, ya, muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dampak daripada Ramadan. Maka di dalam sebuah hadis, ya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Al-Bukhari juga ada hadis ini, atau di dalam Sahih Muslim juga ada, dan hadis ini lafadz dari
yang diambil dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal manusia, setiap amal keturunan Nabi Adam, ya, lahu bagi dia, ya, pahalanya bagi dia, amalannya itu sendiri bagi dia, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka berpuasa itu untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas, saya yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa tersebut. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, tameng, sehingga seseorang terhalang untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila pada hari itu seseorang berpuasa, satu dari kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah mengeluarkan perkataan-perkataan yang jorok, kotor, tidak beradab, dan juga jangan berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada seseorang yang mencela dirimu, au qatalahu, atau orang mengajak berkelahi, mengajak bertempur, falyaqul, maka ucapkanlah kepada orang yang mengajak, memancing untuk berkelahi tersebut, katakan, inni shaimun, sungguh saya ini orang yang sedang berpuasa. Tidak patut untuk bertengkar, tidak patut untuk bersitegang, tidak patut untuk berkelahi, ya, tidak patut. Saya orang yang sedang berpuasa, ya. Karena makna puasa seperti tadi al-imsak, tidak semata menahan untuk makan, minum, tetapi juga menahan, ya, mengendalikan nafsu diri, hawa nafsu, untuk jangan sampai merusak puasanya. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu fammis shaim, ya, mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil misk, ya, lebih harum, lebih wangi dibandingkan, ya, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan aroma misik, dengan bau misik. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ia akan mendapatkan dua kegembiraan, ya. Dia akan mendapatkan dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang dua kegembiraan tersebut yaitu idza aftara fariha, apabila ia berbuka puasanya tersebut berbuka, saat berpuasa ia berbuka, maka berbukanya merupakan kegembiraan bagi dirinya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan apa yang kedua, kegembiraan ketika orang yang berpuasa itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rabb-nya. Itu keutamaan dari orang yang berpuasa. Di dalam riwayat lain, ya, disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, ya, orang yang berpuasa itu ia meninggalkan makan, minum, dan mengendalikan syahwatnya. Min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dia, hambaku itu berpuasa, ya,
meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan untuk tidak melampiaskan syahwatnya, min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena aku. Ya. Asyamul li, maka puasa itu untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajazi bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasan untuk orang yang berpuasa tersebut, untuk hambanya yang berpuasa tersebut. Dan balasannya, wal hasanatu bi asyri amsalihha, balasannya minimal 10 kali lipat. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'afu, setiap amal dari manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya dari mulai 10 kali lipat ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, mulai 10 kali lipat, minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu pahala orang yang melakukan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Amalan-amalan lain, sedekah, amalan-amalan lain, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, ya, amalan-amalan lain akan dilipat gandakan pahalanya, minimal 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Ya, illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, karena puasa itu untuk diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasan, ganjaran, pahala bagi orang yang berpuasa. Ya. Artinya apa? Puasa itu tidak termasuk dalam lingkup balasan minimal 10 sampai 700 itu. Ya. Balasannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang akan memberikan balasan itu. Kenapa? Ya, fa innahu li, karena puasa itu untuk diriku. Wa ana ajzi bihi, dan saya nanti yang akan memberikan garansi balasan pahalanya. Ya. Kenapa demikian? Yadda'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan, tidak melampiaskan syahwatnya, dia meninggalkan makannya min ajli, karena saya, karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa seseorang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Sehingga ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan kadang-kadang safar pun sayang kalau sampai batal. Ya. Kalau sampai harus menambah jamnya pun bisa, insya Allah oke. Asal tidak batal. Karena ada orang puasa nambah jamnya. Ya, orang safar pergi umroh misalnya ke Saudi kan nambah jamnya. Ya. Dia berangkat misalnya jam 3 sore, pesawatnya terbang, harusnya 3 jam lagi dia berbuka puasa. Seharusnya 3 jam lagi, jam 6 tenggelam matahari dia berbuka. Tapi karena arah pesawatnya ke arah barat, sehingga sampai sana, matahari masih terang. Sampai 4 jam berikutnya baru dia berbuka. Nambah puasanya. Nambah jam puasanya. Tapi itu ia lakukan. Ya. Itu dampak dahsyat dari puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan kalau kita memperhatikan hadis tadi, jelas sedemikian besar pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Asyamu junnah, puasa itu pun adalah tameng. Ya. Dengan sebab tameng itulah ia bisa menepis
berbagai perbuatan yang akan merusak puasanya. Dengan tameng itulah ia bisa mencegah hal-hal yang akan membatalkan puasanya. Dengan tameng itulah kemaksiatan itu dia minimalisir, bahkan ia tiadakan ya, perbuatan-perbuatan maksiat itu puasa, dan itu dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa ya. Maka junnatun, tameng itu akan menjadikan orang yang berpuasa itu selamat dari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa ya. Karena dia bertameng, oh saya sedang puasa, itu kan begitu. Kamu kok membicarakan orang lain? Oh iya, saya tidak bicarakan. Astagfirullah. Tameng. Puasa itu menjadi tameng, penghalang ya. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin bablas saja udah ya, sekalian. Tapi di bulan Ramadan seseorang akan tersadar untuk kemudian menghentikan kemaksiatannya, tersadar untuk kemudian rujuk ya, meninggalkan kemaksiatannya. Itu Ramadan ya. Malam-malamnya pun demikian bagi orang yang berpuasa ya. Dia meninggalkan ya, waktu istirahatnya ya, untuk apa? Untuk menunaikan sholat malam tarawih ya, untuk melakukan tadarusan ya, baca Quran maksudnya, bukan tak ada urusan ya, tadarusan, baca Quran, ngaderes kata orang sini ya, bukan tak ada urusan ya, ditinggalkan Qurannya. Tapi orang yang sedang ada di dalam bulan Ramadan, ia berusaha malamnya itu ia penuhi dengan ibadah-ibadah ya, tentunya dengan berdasar kekuatan ya, kekuatan yang ia miliki. Nah, itu diantaranya ya, bagaimana berpuasa di bulan Ramadan itu bisa memotivasi seseorang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, bisa memotivasi seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan yang dalam kategori kemaksiatan ya. Sehingga efek daripada puasa itu menjadikan seseorang benar-benar berperilaku ya, manusia berperilaku seperti manusia-manusia yang bertakwa ya. Orang takwa kan begitu ya, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Seperti itulah orang yang berpuasa ya, ada perbuatan baik dia ingin segera kerjakan ya, ia melihat perbuatan yang jelek ia berusaha untuk tinggalkan. Karena puasa telah menjadi tameng bagi dirinya, puasa telah menjadi perisai bagi dirinya untuk menghalangi dirinya melakukan perbuatan yang tidak patut, perbuatan kemaksiatan. Nah, ini salah satu dari puasa di bulan Ramadan, menjadikan sosok manusia itu benar-benar sosok hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berusaha menjadi sosok manusia yang taat kepada Rabb-Nya. Di siang hari ia berpuasa, menjalankan ketaatan. Di malam hari dia sholat, berjaga, beribadah dalam rangka menunaikan ketaatan pula. Siang malam ketika Ramadan tiba, siang malam bagi sosok seseorang individu tertentu menjadikan ladang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berupaya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan kebaikan, dengan al-hasanat ya, baca Quran mungkin dia dapat pahala minimal 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Sholat tarawih juga demikian, sedekahnya juga demikian, memberi makan kepada fakir miskin
memberi iftar, berbuka kepada orang yang berpuasa juga demikian. Intinya dia melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tetapi puasanya hanya Allah yang bisa membalas. Puasanya itu Allah yang membalas. Ya. Amalan-amalan lain dia dapat berlipat ganda pahalanya, tapi puasa Allah yang akan membalas. Itulah dahsyatnya puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sedikit tausiah pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.